اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولا عينات خاطرك معنا، يا مولا عينات خاطرك معنا، يا عظيم الجاه يا عظيم الجاه لا تضيعنا. سلبت ليلى مني العقلا، سلبت ليلى مني العقلا. قلت يا ليلى ارحمي القتلى، قلت يا ليلى ارحمي القتلى. يا مولا عينات خاطرك معنا، يا مولا عينات خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا. حبها مكنون في الحاشا مخزون، حبها مكنون في الحاشا مخزون. أيها المفتون قم بنا ظلا، أيها المفتون قم بنا ظلا. يا مولا عينات خاطرك معنا، يا مولا عينات خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا. إنني هائن ولها خادين، إنني هائن ولها خادين. أيها اللئيم خليني مهلا، أيها اللئيم خليني مهلا. يا مولا عينات يا مولا عينات خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا. لازمت الأعتاب وطرقت الباب، لازمت الأعتاب وطرقت الباب. قلت للبواب هل ترى وصلا، قلت للبواب هل ترى وصلا. يا مولا عينات خاطرك معنا، يا مولا عينات خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تضيعنا، يا عظيم
القتلى كم محب الراح يعشق القتلى يا مولا عينا خاطرك معنا خاطرك معنا لا تضيعنا يا عليم الجاه تضيعنا أيها العاشق إن تكن صديق أيها العاشق إن تكن صديق لسوى فريق توتان وصلا لسوى فريق توتان وصلا يا مولانا خاطرك معنا يا مولا عينات خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تضيعنا يا عظيم الجاه لا تضيعنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekarang kita akan membahas yang namanya aqsamun najasat, yaitu bagian-bagian najis. Najis yang apa? Najis yang dimaafkan. Dalam arti apa? Ketika kita sholat dalam keadaan membawa najis itu, maka sah sholat kita. Aqsamun najasat al-ma'fuwa anha. Jadi ada najis-najis memang yang dimaafkan. Ada berapa? Ada 4, arba'atun. Jadi ada 4 najis yang dimaafkan. Jadi ketika kita beribadah, sholat atau tawaf membawa najis ini, maka dimaafkan. Yang pertama apa? Bagian yang pertama, ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma, yaitu najis yang dimaafkan ketika berada di pakaian dan di air. Jadi ketika najis ini menempel di pakaian kita atau dia masuk ke dalam air, maka najis itu dimaafkan. Dalam arti apa? Pakaian kita suci dan airnya itu juga dihukumi suci dan mensucikan. Apa? Yaitu ma la yudrikuhu taraf, najis yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera, atau najis yang tidak kelihatan oleh kasat mata biasanya. Contohnya seperti apa? Seperti kalau misalkan kita biasanya kan buang air kecil, nah itu ada cipratannya, najis yang itu, ya kan kelihatan cipratannya kan kecil. Nah, ketika cipratannya itu masuk ke dalam air, maka apa? Dimaafkan. Karena apa? Kita tidak tahu, tidak bisa melihat dengan mata yang biasa, dengan kasat mata. Jadi itu yang pertama, yaitu najis yang dimaafkan di pakaian atau di air. Atau sebaliknya, najisnya itu kena baju kita, ada cipratan kencing yang tetesan-tetesannya itu terus kena baju kita, kan itu kan tidak kelihatan, maka dimaafkan. Dalam arti baju kita ini dalam keadaan suci dan ketika sholat maka sah sholatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini yu'fa fi thawb dunal ma, ketika najisnya ini ada yu'fa fi thawb dunal ma, dimaafkan ketika nempel di badan tapi tidak di air. Artinya apa? Ketika najis ini ada di badan kita atau ada di baju kita, maka dimaafkan. Berarti baju kita ini dihukumi suci. Sebaliknya, kalau misalkan najis ini masuk ke air, maka airnya itu menjadi apa? Menjadi najis.
ya, tidak mensucikan. Apa itu? Qalilud dam, yaitu darah yang sedikit. Ya, misalkan tangan kita kegores oleh pisau. Lalu apa? Lalu darahnya ini jatuh ke air, ya, jatuh ke air, ya, maka airnya itu dihukumi dengan air yang najis. Kalau apa? Kalau misalkan airnya sedikit. Kalau misalkan airnya sedikit atau banyak tapi berubah rasa, warna dan baunya. Ya, kalau misalkan banyak maka tidak dihukumi najis. Lalu bagaimana kalau misalkan kepakaian? Maka sudah tadi kita terangkan, yaitu apa? Dimaafkan. Ada tangan kita kebeset sedikit dengan pisau atau silet, lalu tetesannya itu kena baju kita dan susah diilangin, maka pakaian kita ini dihukumi suci. Ketika kita sholat maka sah hukumnya. Nah, itu adalah qalilud dam, darah yang sedikit yang tidak mengalir. Tapi kalau darahnya sampai mengalir di pakaian berarti itu sudah dihitungi banyak. Dalam arti apa? Dalam arti tidak sah sholat kita ketika membawa pakaian itu. Maka harus apa? Harus dicuci terdahulu. Berbeda kalau sedikit, dia tidak mengalir. Itu yang kedua. Yang ketiga, yu'fa anhu fil ma' duna thawb, dimaafkan di air tapi tidak di pakaian. Dalam arti apa? Ketika najis ini ada di air, maka apa? Air itu dihukumi suci. Tapi sebaliknya, kalau najis itu ada di pakaian atau di badan, tidak dimaafkan. Berarti pakaian kita atau badan kita dalam keadaan najis. Apa itu? Al-maitah, yaitu bangkai dari hewan yang kecil seperti nyamuk, lalat, ya. Allati la dama laha sa'il, yang apa? Yang tidak mempunyai darah. Atau ketika kita bunuh nyamuk, ya, kita bunuh, nah itu kan keluar darah. Kalau darahnya tidak mengalir atau apa? Langsung, ya. Biasanya kan kalau nyamuk kita tepok, nah ada berceplak di bekas darah. Nah itu darahnya disebut sedikit, karena apa? Karena tidak mengalir. Tapi kalau sampai mengalir, ya, ada tetesan, berarti itu darahnya banyak. Maka apa? Ketika itu masuk ke dalam air, airnya dihukumi suci dan mensucikan. Berbeda dengan kalau misalkan nyamuk itu jatuh ke pakaian kita atau masuk ke kantong gamis, ke kantong baju, terus kita sholat, maka itu tidak dimaafkan. Karena apa? Sama saja kita membawa najasah, membawa sesuatu yang najis. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat hewannya itu jatuh sendiri, bukan kita yang jatuhin. Misalkan ada nyamuk, lalat atau semut sudah mati, kita buang ke kolam, nah maka itu tidak dimaafkan. Karena apa? Karena kita yang buang. Tapi berbeda kalau misalkan dia jatuh sendiri, atau ya, pokoknya dia mati, terbang terus mati, masuk ke kolam, nah maka itu dimaafkan. Tapi kalau misalkan karena perbuatan kita sengaja, maka itu tidak boleh. Berarti apa? Air yang kita celupin dengan bangkai tadi, dengan bangkai semut, mayatnya semut atau lalat atau apa, atau nyamuk, maka itu disebut air yang tidak mensucikan atau air yang najis. Nah itu dia. Jadi jangan disengaja. Jadi kalau tidak disengaja tidak apa hukumnya, tapi kalau disengaja maka tidak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ma la yu'fa anhu mutlaqan, yang tidak bisa dimaafkan. Dalam arti apa? Dalam arti najis itu tidak bisa dimaafkan. Berarti apa? Kalau kita membawa najis itu ketika sholat di pakaian kita atau ketika masuk ke dalam air, maka airnya tidak dihukumi suci dan juga badan kita tidak dihukumi suci. Apa itu? Yaitu najis yang lain yang tidak disebutkan seperti ini. Jadi najis-najis yang 3 tadi itu dimaafkan, dan selain yang 3 tadi tidak dimaafkan. Seperti apa? Seperti kotoran hewan, ya, dan lain sebagainya, dan juga kencing yang misalkan ada di pakaian kita dan kita bisa melihatnya. Itu lagi. Atau bangkai hewan yang lain. Bangkai itu apa? Hewan yang disembelih bukan secara syariat, ya. Kemarin Habib Umar sudah bilang. Apa itu? Yang tidak dipotong dengan orang Islam. Jadi kalau ada hewan tidak dipotong oleh orang Islam, maka itu disebut bangkai. Dalam arti kita tidak bisa memakannya dan dihukumi najis, walaupun dia motongnya dengan bismillah. Lalu bagaimana kalau memotong tidak dengan bismillah? Maka boleh. Jadi bismillah ketika memotong itu hukumnya sunnah. Ya, menurut kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi jangan diributkan. Biasanya orang diribut, ini nggak baca bismillah, nggak sah. Nggak, bismillah itu hukumnya sunnah.
Yang penting menyebut nama Allah. Nggak boleh ketika nyembelih kambing dengan nama Yesus, nah itu yang nggak boleh. Ya, dengan nama Bapak di surga nggak boleh. Bapak siapa di surga? Ya, atau dengan nama pokoknya harus menyebut nama Allah sunnahnya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Yang penting yang menyembelih orang Islam. Itu dia. Nah itu jadi najis-najis yang dimaafkan. Jadi 3 najis itulah yang dimaafkan. Yang pertama adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Yang kedua, darah yang sedikit, darah atau nanah yang sedikit ketika menempel di baju atau di badan. Yang ketiga adalah apa? Bangkai dari hewan yang kecil yang darahnya tidak mengalir kalau misalkan masuk ke dalam air. Yang keempat apa? Yaitu najis yang sama sekali tidak dimaafkan, yaitu najis yang selain 3 yang tadi. Pokoknya kalau ada najis yang selain 3 tadi berarti tidak dimaafkan. Berarti kita tidak boleh sholat dengan pakaian yang tadi kena najis, atau apa? Berwudu dengan air yang terkena najis yang selain 3 tadi. Nah itu dia aksam atau bagian-bagian najis yang dimaafkan. Lalu bagaimana cara membersihkan najis? Ya. Di sini bab selanjutnya an-najasah allati tathuru bil istihalah. Ada sebagian najis ya, yang memang bisa suci karena istihalah. Istihalah itu apa? Istihalah itu dia berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Ya, contohnya sekarang ya, seperti ada kopi terbuat dari kotoran hewan. Ya, akhirnya jadi kopi, bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Apakah dia tetap dihukumi suci, boleh dikonsumsi atau tidak? Ya, jadi kalau menurut ulama, kalau memang sudah aslinya itu dari benda yang kotor, yang najis, maka tidak boleh, walaupun dia berubah menjadi benda yang suci. Contohnya seperti itu, luwak, ya kan ada kopi luwak yang terbuat dari kotoran luwak, itu kan najis. Walaupun sudah berubah menjadi benda yang suci, maka dia tetap dihukumi najis. Karena apa? Karena asalnya dari benda yang najis. Jadi ini hati-hati terhadap dari yang terbuat dari sesuatu benda yang najis. Begitu juga misalkan apalagi makanan, ya, makanan dari misalkan dari daging babi dirubah menjadi apa? Misalkan jadi sayuran, tetap ya, tetap menjadi makanan yang najis. Jadi itulah istihalah namanya, istilah dalam fikihnya. Berubahnya suatu zat dari suatu benda, dari satu benda ke benda yang lain. Tapi ada di sini ya, ada sebuah najis yang dimaafkan ketika berubah dengan istihalah. Yang pertama apa? Yang pertama khamr. Khamr itu apa? Arak. Ya, arak kalau misalkan dia berubah menjadi air tanpa adanya proses, maka boleh kita mengkonsumsinya. Ya, misalkan ya, ada arak, kita diemin berbulan-bulan, terus jadi air. Jadi air misalkan, atau jadi apa? Jadi jus. Ya. Tanpa adanya proses, tanpa menambahkan bahan kimia atau bahan yang lain, maka itu dihukumi suci dan mensucikan, boleh kita konsumsi. Nah itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jildul maitah idza dubigha. Yang kedua adalah jilid, yaitu apa? Kulit ya. Kulit hewan yang boleh dimakan ketika apa? Ketika disamak. Samak itu apa? Samak itu menghilangkan cairan-cairan yang ada di kulit hewan, sehingga apa? Sekiranya kalau nanti dimasukin ke dalam air lagi, dia tidak bau amis. Ya kan banyak sekarang jaket dibuat dari kulit hewan. Ya, itu apa hukumnya? Nah ini dia. Kalau misalkan dia sudah disamak, sekiranya kalau dimasukin air tidak bau amis lagi, maka itu sudah suci. Boleh dipakai untuk sholat dan boleh dipakai untuk yang lainnya. Ya, itu kulit apa? Kulit hewan. Yang apa? Yang suci tapi bukan yang najis. Misalkan ada ya apa? Kan banyak sekarang kulit beruang dijadikan apa? Dijadikan jaket. Nah, itu tetap hukumnya apa? Menurut mazhab kita hukumnya najis, tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya. Atau apa? Misalkan kulit guguk, ular, biasanya kan ada kulit ular dibuat sabuk. Nah ini hati-hati. Kulit ular dibuat sabuk, kulit buaya dibuat sabuk. Ada kulit buaya dibuat sabuk. Apalah kulit apa aja, pokoknya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, maka apa? Tidak boleh ya untuk dibawa sholat. Ini hati-hati. Ya, jadi kalau misalkan pakai sabuk yang terbuat dari kulit ular atau apapun, dilepas dulu baru sholat. Ya, karena itu sudah memang asalnya sudah najis.
Itu yang kedua, yaitu kulit hewan yang boleh dimakan atau yang suci ketika sudah disamak. Jadi samak itu menghilangkan cairan atau bau amis. Dengan apa? Biasanya disamak itu menggunakan kotoran burung dengan sesuatu yang panas atau yang pedas, pakai cabai. Itu bisa. Itu yang kedua. Jadi sesuatu yang disucikan dengan yang namanya istihalah. Yang ketiga apa? Yang ketiga masara hayawanan, sesuatu yang berubah menjadi hewan. Contohnya apel, biasanya kan ada tuh apel busuk. Apel busuk dalamnya ada apa? Ada belatung. Sebenarnya sebelumnya nggak ada belatung, tapi karena busuk dia ada belatung, maka belatungnya itu dihukumi suci. Jadi nggak masalah. Ketika misalkan kita bawa apel nggak tahu dalamnya ada belatung, maka itu suci, boleh dibawa untuk sholat, tapi tidak boleh dimakan, walaupun suci. Ada orang yang makan belatung di apel, nggak ada kan? Jadi suci di sini bukan berarti boleh dimakan, tapi ketika nempel di tubuh kita, maka tidak masalah kita untuk menjalankan sholatnya. Itu sesuatu yang menjadi hewan. Atau apa? Ada bangkai. Ada bangkai, karena saking lamanya biasanya kan keluar ulet-ulet ya, dari bangkainya itu. Misalkan menempel di tubuh kita atau uletnya itu lompat, maka tidak masalah. Karena apa? Karena suci. Sesuatu yang menjadi hewan. Jadi 3 hal itulah yang suci dengan cara namanya istihalah. Berarti selainnya apa? Tidak boleh. Karena sekarang banyak seperti itu. Apalagi contoh misalkan air, ya, nggak usah jauh-jauh, air yang dari selokan, air selokan itu kan kotor, air kali, ya, di situ ada kotoran manusia, kotoran hewan dan lain sebagainya. Lalu karena kemajuan teknologi ini, airnya apa? Disaring, difilter menjadi bersih, ya, menjadi apa? Menjadi rapih, misalkan menjadi enak malah. Maka apa hukumnya? Kita lihat asalnya. Kalau memang asalnya najis, maka tetap apa? Dia airnya tidak suci dan tidak mensucikan. Dalam arti apa? Tidak boleh kita memakainya untuk wudhu atau untuk minum. Nah, tapi kalau misalkan untuk memakai yang lain tidak masalah. Nah itu dia. Jadi itu 3 hal yang bisa disucikan dengan cara istihalah, yaitu berpindahnya dari satu zat ke zat yang lain. Yang pertama adalah khamr, yaitu arak yang menjadi jus ya, atau air karena tanpa sebab atau tanpa adanya proses atau tanpa adanya penambahan bahan kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit hewan yang sudah disamak, tapi hewan yang boleh dimakan atau hewan yang suci. Yang ketiga apa? Sesuatu yang menjadi hewan, sesuatu yang menjadi ulet itu, entah itu di bangkai hewan atau ada di makanan. Nah, itu jadi 3 hal yang tathuru bil istihalah. Berarti selainnya tidak suci ketika dia berpindah dari satu zat ke zat lain. Kopi luwak misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak suci kalau berubahnya walaupun kepada hal yang mensucikan. Paham sampai situ? Nah, sekarang bagaimana cara mensucikan najis? Ya, najis itu dibagi 2. Ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah. Ada najis yang besar, ada najis yang kecil. Ya. Najis mughallazah ini apa? Najis yang timbul dari anjing dan babi, dari guguk dan babi. Ya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara membasuhnya 7 basuhan dengan air dan salah satunya dicampur dengan debu. Ini sangat penting sekali. Misalkan ada ini anjing lagi lewat terus kena kain kita, ya, maka apa? Maka dibasuh. Bukan 7 basuhan itu bukan 7 1 2 3 enggak. Tapi maksudnya banyak. Sampai kapan? Sampai hilang najisnya. Dan salah satunya dicampur dengan pasir. Entah itu pasirnya dimasukkan ke dalam air atau dipisah. Itu cara menghilangkan najis mughallazah. Jadi najis yang timbul dari anjing dan babi. Sisanya maka seperti biasa, najis mukhaffafah. Cukup dengan apa? Dengan kita menghilangkan salah satu sifatnya, warnanya atau rasanya atau baunya. Jadi itu cara menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Lanjut. قال المؤلف رحمه الله تعالى به ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين إلى أن قال وعن أبي
الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقطع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. ومعنى تعتق تحرك وتضطرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam ini kita sudah mendengar kajian daripada kitab Fiqh Sirah, pemahaman daripada sejarah Rasulullah SAW dan juga al-fiqh tentang at-taharah, masih bersuci, dari Ustaz Talha LC. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang beliau sampaikan kepada kita berkah dan manfaat, khususnya buat yang hadir dan umumnya buat yang menonton di luar sana. Dan ucapan maaf saya pribadi karena majlis masih tertutup, hanya orang-orang khusus saja yang hadir. Insyaallah ke depan insyaallah kita akan jadikan majlis ini untuk umum lagi, dan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada kita pandemi, penyakit dan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. 30 menit ke depan insyaallah kita akan membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Zaid Usamah bin Zaid. Hadis ini wa bi sanadin muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharh an-Nawawi ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid wa an Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi ibn hibbihi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Zaid. Abu Zaid badalnya siapa? Usamah. Siapa itu Abu Zaid? Abu Zaid adalah Usamah. Abu Zaid adalah kunyah kepada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah. Usamah bin Zaid, sahabat yang senantiasa kita dengar nama beliau, dan kita tahu bahwa sungguhnya sahabat Usamah adalah sahabat yang berbeda dari sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun sebagian di antara kita mungkin baru pertama kali mendengar nama sahabat ini. Artinya ini adalah aib bagi kita, ini adalah kekurangan bagi kita. Karena apa? Kita jarang sekali mendengar nama sahabat Usamah bin Zaid, ataupun kita tidak mengenal beliau, padahal beliau adalah orang yang sangat Rasulullah SAW cintai. Bahkan Rasulullah sendiri sebelum wafat mengatakan bahwa saya wasiatkan kalian untuk senantiasa menjaga Usamah, karena dia adalah termasuk orang yang paling saya cintai. Artinya orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW seharusnya bagi umat Rasulullah SAW minimal mengenal beliau, mengenal nasab beliau, mengenal profil beliau, mengenal biografi beliau. Dan ini adalah kekurangan kita. Kita sadari bahwa sesungguhnya ini kekurangan kita dalam pengenalan kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau memiliki kunyah Abu Zaid. Kunyah itu masuddirat bi abin atau bi ummin, sesuatu nama yang didahului dengan nama bapak atau ibu. Contohnya seseorang yang memiliki putra bernama Al-Qasim, maka dia akan memiliki kunyah Abul Qasim. Atau dia memiliki putra nama Muhammad, maka dia memiliki kunyah Abu Muhammad. Atau dia memiliki putra yang banyak, putra pertamanya bernama Ahmad, maka dia digelari Abu Ahmad atau diberikan kunyah Abu Ahmad. Terkadang kunyah juga tidak mesti anak pertama.
Namun terkadang misalnya dia memiliki putra banyak, ada 6, 7, tapi anak dia yang paling terkenal itu anak yang ke-7 misalnya. Maka orang akan lebih mengenal si bapak ini dengan nama anak ke-7. Maka boleh diperbolehkan kunyah menggunakan anak yang ke-7 tadi. Atau kunyah kepada sesuatu yang identik kepadanya. Contohnya orang ini suka kepada setiap hari mainannya domba terus ya, panggil Abu Ghanam ya. Bapaknya Mbeh berarti ya. Atau Abu Dhan ya. Atau dia sukanya sama kopi setiap hari, berarti panggilnya Abul Qahwa ya. Atau dia ini sukanya setiap hari dengan kebodohan, makanya dipanggil Abu Jahal ya. Artinya apa? Dia ini terlalu bodoh. Atau orang ini memiliki keindahan, wajahnya penuh bersinar, artinya dia ini adalah orang yang tampan, namanya Abu Lahab, misalnya seperti itu. Atau apa saja yang berhubungan dengan sesuatu yang dia gemari atau dia identik dengan sesuatu hal. Contohnya dia juga suka dengan kucing, maka digelari dengan Abu Hurairah. Ini namanya kunyah. Dan kunyah tidak mesti daripada anak pertama, walaupun umumnya kalau pertama kali orang itu yatabadar dhihnuhu, kalau misalnya disebutkan nama seseorang itu Abu Fulan, langsung dalam otaknya oh berarti anak pertamanya Fulan bin Fulan ya. Jadi kalau kalian memiliki putra ataupun kalian tidak memiliki putra, masih belum ada anak tapi dipanggil, seperti saya ketika saya belum menikah ya, saya sudah dipanggil Abul Hasan oleh guru saya. Maka ketika saya memiliki putra, saya tetap menjadi Abul Hasan. Kenapa? Walaupun belum menikah waktu itu sudah dipanggil Abul Hasan ya. Kalau saya sendiri karena yakin bahwa doa guru anak pertama saya namanya Al Hasan ya. Yakin padahal belum ya, ketika itu belum menikah. Abu Zaid adalah kunyah kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usama bin Zaid. Sahabat yang Rasulullah SAW sangat cintai, bahkan beliau memiliki gelar atau laqab Hibb ibni Hibbir Rasul, kekasih daripada anaknya kekasih. Dia punya bapak kekasih Rasulullah, dia punya pribadi juga kekasih Rasulullah. Ayahnya yang pernah rela untuk ditinggal bapaknya, pamannya, keluarganya, ibunya demi memilih Rasulullah SAW. Kita sudah mengetahui semua kisah tentang Zaid bin Harithah, bagaimana perjuangan beliau ketika beliau lebih memilih Rasulullah dibanding keluarganya sendiri, sehingga ayahnya menangis mengatakan bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al ahayyun fayurja am atadunahul ajal. Beliau sudah putus asa akan keberadaan putranya, akan tetapi putranya ternyata lebih memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa Abu Zaid? Abu Zaid adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini siapa? Usama bin Zaid ini putra daripada sahabat Nabi yang terkenal bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulunya sempat dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Karena Rasulullah SAW ketika melihat Zaid bin Harithah lebih memilih Rasulullah dibanding keluarganya, maka Rasulullah SAW membawa Zaid bin Harithah ke Ka'bah, kemudian memanggil orang-orang Quraisy dan mengatakan Ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuhu. Ketahuilah bahwa sungguhnya Zaid adalah putraku, dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia, kata Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan sepupu Rasul. Jadi Rasulullah punya sepupu namanya Zainab binti Jahash. Siapa namanya? Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini punya ibu namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Artinya Umaymah dan Abdullah ayah Rasulullah SAW adik kakak. Umaymah punya putri namanya Zainab, Abdullah punya putra namanya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Zainab adalah sepupu. Zainab binti Jahash dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Namun keinginan daripada pernikahan itu adanya mawaddah dan rahmah, sementara kasta berbeda. Yang satu dari suku Quraisy, yang satu dari mantan hamba sahaya, sehingga tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Sehingga hikmah daripada pernikahan tersebut hilang, maka Rasulullah SAW lebih memilih ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan Zainab binti Jahsh menjadi istri Rasulullah SAW, dan Zaid bin Harithah menikah dengan siapa? Dengan kakak angkat Rasul, dengan orang yang memelihara Rasulullah SAW ketika kecil, yaitu Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah.
Jadi Zaid bin Harithah menikah lagi dengan siapa? Dengan Ummu Aiman. Kenapa? Karena tadi nggak enakan. Zainab ini adiknya Rasul. Sementara Zaid bin Harithah pernah menjadi pembantunya Rasul. Zaid bin Harithah tahu kalau Zainab ini adiknya Rasul. Mau nyuruh bikinin kopi nggak enak sama istrinya. Oh, ini adiknya Rasulullah, gimana dong? Mau minta dibikinin minuman nggak enak, takut songong, takut kurang ajar. Ini adiknya Rasul. Mau memerintahkan sesuatu kepada istrinya, atau melihat istrinya melakukan sesuatu yang bagi dia ini adalah sesuatu yang berat, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Kenapa? Karena tidak ada kesetaraan. Makanya dari sini ulama mengambil pendapat adanya kafaah. Kafaah itu penting di dalam pernikahan, itu penting. Kenapa? Karena takut dari pernikahan tersebut tidak akan ada kesatuan, kesamaan, sehingga menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan daripada asbab yang diinginkan daripada pernikahan tersebut, adanya mawaddah dan rahmah. Zaid bin Harithah dinikahkan dengan seorang wanita bernama Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman ini adalah peninggalan bapaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah waktu ditinggal oleh ayahnya cuma meninggalkan beberapa unta, beberapa kambing, sama uang sedikit, sama Ummu Aiman. Jadi warisan. Ummu Aiman ini adalah hamba sahaya warisan. Dinikahi oleh Zaid bin Harithah, kemudian memiliki putra bernama siapa? Usamah bin Zaid. Ummu Aiman ketika itu sudah menjanda dan punya anak namanya Aiman. Ummu Aiman ini orang Habasyah, orang Ethiopia, orangnya hitam sekali. Sementara Zaid bin Harithah adalah orangnya pirang, putih sekali. Karena orang mana? Orang Persia, orang daerah Iran, Irak, Uzbekistan, orang daerah situ, daerah Turkmenistan atau daerah Rusia. Artinya orangnya putih, bule. Makanya beliau punya putra namanya Usamah bin Zaid, hitam sekali. Sampai-sampai sebagian orang bilang, wah ini bukan anaknya Zaid ini. Lalu Rasulullah SAW panggil dari orang-orang dari Bani Ghifar. Dulu ada orang Bani Ghifar terkenal dengan satu ilmu namanya ilmu al-qiyafah. Ada ilmu, nama ilmunya apa? Al-qiyafah. Namanya aja baru dengar ya. Padahal itu ilmu, namanya ilmu al-qiyafah. Ilmu al-qiyafah itu orang-orang Bani Ghifar itu banyak yang hebat. Mereka bisa tahu ini, ngedengar dari tanah, sekitar 3 kilo atau 4 kilo ada orang yang sedang datang menuju ke tempat ini. Itu ilmu, dicari ilmunya ya. Dengan pengalaman dan kehidupan yang memang sudah seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di hutan atau semisalnya, mereka tahu ada binatang buas yang mau datang dan semisalnya. Ilmu qiyafah adalah ilmu yang bisa melihat dari jempol kaki. Jadi dia melihat jempol kaki bapak sama anak ini ada, mereka punya ilmunya. Oh ini berarti benar anaknya fulan bin fulan. Kalau sekarang pakai tes apa? DNA. Tes DNA. Kalau dulu nggak ada, namanya ilmu qiyafah. Tapi ilmu Islam sudah ada sebelum adanya tes DNA. Biar tahu ini orang ini benar atau tidak anaknya atau bukan. Ternyata betul. Akhirnya orang-orang nggak bisa lagi ngejek-ngejek Zaid bin Harithah atau Usamah bin Zaid, karena betul Zaid bin Harithah walaupun warna kulit berbeda dengan putranya, akan tapi itu betul-betul anaknya Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Usamah bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, usianya masih muda, sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun, dan ketika itu Rasulullah SAW ingin memiliki amanat. Rasulullah SAW ingin mengutus peperangan, dan yang menjadi pemimpin adalah Usamah bin Zaid. Mulai ada suara-suara tuh, masa Usamah ini kirim mantan anak hamba sahaya, bapaknya hamba sahaya, ibunya hamba sahaya, terus anaknya masih kecil, masa jadi pemimpin? Usamah bin Zaid ini kekasih Rasulullah, Rasulullah cintai. Makanya Rasulullah SAW bahkan pesan sebelum meninggal, jaga Usamah, ini orang yang saya cintai. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Semua orang mulai ngumpul nih, ayo kita bikin program ini, program ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Program nanti dulu, amanat Rasulullah dulu. Ayo kita kirim pasukan, Usamah bin Zaid yang menjadi pemimpinnya. Usamah bin Zaid yang jadi pemimpinnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang beliau lakukan? Beliau memegang tali kuda yang dibawa, di atasnya adalah Usamah bin Zaid. Dan di situ orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut, di bawah pasukan Usamah bin Zaid ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Mereka begitu mengagungkan perintah, tidak melihat kepada sosok orang yang diamanatkan, akan tetapi yang memberikan amanat adalah Nabi besar Muhammad SAW. Usamah bin Zaid ini pernah
disatukan oleh Rasulullah SAW di dalam kuda Rasulullah, unta Rasulullah, naik bersama Rasulullah. Ya, sementara yang lain tidak. Rasulullah SAW pernah menjadikan ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Usama sedang bermain berdua, Rasulullah SAW peluk. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ya Allah, saya mencintai keduanya, maka cintai keduanya. Jadi artinya apa? Sahabat Usama ini sangatlah dekat dengan Rasulullah. Dan anehnya, kita belum kenal sama orang yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian kita berangan-angan dan bermimpi untuk bisa dekat dengan Rasul. Itu namanya apa? Dusta. Ini orang yang dekat sama Rasulullah SAW kita tidak kenal. Kita sibuknya sama hal-hal yang lain. Padahal harusnya kita menambah pengetahuan kita tentang orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Di antara contohnya adalah Sayyidina Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini orang yang sangat dicintai Rasul, tapi banyak hadis yang kita baca bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kalau marah sama Usama bin Zaid ini serem. Marah sama Sayyidina Usama bin Zaid ini serem. Makanya kata Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, al-itabu minal mahabbah. Marah yang kebangetan itu terkadang tanda cinta. Usama bin Zaid pernah di dalam salah satu peperangan, perang sama satu orang, tiba-tiba orang yang dimusuhi oleh Usama bin Zaid ini, sahabat Rasulullah SAW, sudah terjatuh. Jadi dia perang, tangannya terkena Usama bin Zaid, terluka. Akhirnya orang yang diajak perang oleh Usama bin Zaid terjatuh, kemudian mau dibunuh. Sebelum dibunuh, orang tadi mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bingung Usama bin Zaid. Kita perang dari tadi, ente nggak syahadat-syahadat, giliran sudah mau tinggal mati doang, ente syahadat. Artinya apa? Innama qala dzalika takhawufan. Ngomong kayak gitu bukan gara-gara benar-benar pengen bersaksi, tapi takut dari kematian. Sekalian kata Usama bin Zaid dibunuh sama Usama bin Zaid. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW tanya kepada Usama, wahai Usama, kenapa kamu bunuh seseorang yang berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa kamu bunuh orang yang berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa kata beliau? Innama qala dzalika takhawufan ya Rasulullah. Dia itu ngomong bersaksi itu bukan gara-gara pengen bersaksi ya Rasulullah, tapi apa? Karena takut mati. Apa kata Rasulullah? Asyaqaqta qalbah. Kamu belek dadanya, kemudian kamu lihat dia itu ngomong takut. Asyaqaqta qalbah, kata Rasulullah. Asyaqaqta qalbah. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, saya berandai-andai berharap saat itu saya belum masuk Islam. Karena apa? Rasulullah SAW begitu marah kepada saya. Sayyidina Usama bin Zaid juga yang terkenal dengan hadis bahwa ada orang dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah keturunan Quraisy juga. Rasulullah SAW itu kakeknya namanya Fihir. Fihir ini punya cucu namanya Murrah. Murrah punya cucu namanya Yaqadah. Murrah punya anak namanya Yaqadah. Yaqadah punya putra namanya Makhzum. Nah, Bani Makhzum ini keturunan daripada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Jadi keturunan daripada Murrah. Bani Makhzum. Banyak Bani Makhzum, di antaranya nenek Rasulullah. Nenek Rasulullah Fatimah bintu Amr itu adalah ayah daripada Abdullah. Namanya Fatimah binti Amr bin A'id. Ya. Kemudian bin Imran bin Makhzum bin Yaqadah bin Murrah. Ya. Ada lagi istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah dari Bani Makhzum juga. Namanya Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ada lagi Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah dari Bani Makhzum juga. Ada lagi Abu Jahal, Amr bin Hisham ibn al-Mughirah juga dari Bani Makhzum. Nah, ini ada perempuan dari Bani Makhzum. Artinya Bani Makhzum ini suku Quraisy yang dianggap adalah keluarga yang memiliki darah biru lah istilahnya kata orang kita. Ini orang hebat, ini orang penting gitu ya. Dia mencuri harus potong tangan. Datang Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid ini kalau sahabat-sahabat semuanya, kalau udah nggak berani ngomong sama Rasulullah pasti merintahnya Usama itu aja yang datang ke Rasulullah. Sampai Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan satu hadis yang seperti itu. Kata Sayyidatuna Aisyah, kami kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Rasulullah dan ketika itu Rasulullah dalam keadaan yang tidak baik, gitu, kami akan perintahkan Usama yang ngomong. Kenapa? Karena Rasulullah ketika melihat wajah Usama, Rasulullah SAW hilang rasa marahnya. Kenapa? Adanya mahabbah. Jadi perlu juga begitu. Kalau misalnya seseorang sedang sumpek sama kita, nunjukin muka kita, tambah sumpek. Paham nggak? Orang kalau lagi sumpek sama kita, pergi aja dulu lebih baik.
ketika dia dalam keadaan baik, atau tunjukkan kepada dia wajah-wajah orang yang dia cintai dulu, biar supaya orang tersebut dalam keadaan tenang, setelah itu baru tunjukin muka kita. Artinya begitu. Usama bin Zaid selalu disodorkan oleh sahabat. Makanya beliau terus yang kena. Tadi beliau kena, sekarang juga kena. Artinya, ya Rasulullah, ini perempuan dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum terus mencuri ya Rasulullah. Dia punya uang ya Rasulullah, gimana kalau misalnya digantiin begini? Rasulullah marah. Rasulullah kata Rasulullah SAW, "Lau kanat putri baginda Rasulullah SAW sariqat laqata'tu yadah," kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau saja putriku ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Kata Rasulullah SAW, jangankan Bani Makhzum, putriku hasya, tidak mungkin putri baginda Rasulullah SAW. Jadi hadis ini terkadang ulama hadis kita, mereka tidak menyebutkan nama Fatimah. Terkadang ulama kita juga mereka jarang sekali menyebutkan hadis ini. Kenapa? Karena jaga-jaga daripada kemuliaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Bahkan sebagian di antara mereka, tapi itu maqamnya udah ketinggian lahirnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Usama bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki gelar Al-Hibb ibn Al-Hibb. Kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra daripada kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadikan Sayyidina Usama bin Zaid menjadi orang yang terdepan, dijadikan orang yang memimpin, dan Sayyidina Abu Bakar yang memegang kendali daripada kuda yang dikendarai oleh Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Umar bin Khattab pada zamannya, ketika beberapa perang di salah satu peperangan, dipanggil beberapa prajurit-prajurit yang hebat. Usama bin Zaid diantaranya dikasih Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, yang terkenal senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar mendapat bagian semuanya. Usama dikasih 2. Dan dia sama Sayyidina Umar, ambil 2. Abdullah bingung, ini kok bapak saya ngasih Usama 2, saya dikasih 1. Sementara saya ini adalah pembesar sahabat termasuk pada saat itu. Dan Sayyidina Abdullah melihat ini sesuatu yang sepertinya aneh. Dan Sayyidina Abdullah maju pada Sayyidina Umar, pengen tahu secara ilmiah apa sih alasannya supaya bisa dicontoh, begitu kan? Kenapa kok bapak saya ngasih? Ayah, kenapa kok diberikan lebih Usama? Perang, sama-sama perang. Dan apa kemuliaan Usama? Usama dan saya usianya tidak beda jauh. Bahkan saya mengikuti beberapa peperangan yang tidak diikuti oleh Usama. Apa yang membedakan? Usama ini putra Umar bin Khattab. Kamu akan sama kita. Kenapa maksudnya? Dia lebih dicintai Rasulullah dibanding kamu. Dia dicintai oleh Rasulullah dibanding kamu. Dan bapaknya lebih dicintai oleh Rasulullah dibanding bapak kamu. Kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, dia dicintai oleh Rasulullah lebih daripada kecintaan Rasulullah kepada kamu. Dan bapak dia lebih dicintai oleh Rasulullah dibanding bapak kamu. Jadi begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhu ketika mengkisahkan tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usama bin Zaid, hibbi ibni hibbi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang tadi kita ceritakan bahwa Sayyidina Hasan dan Usama bin Zaid diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma inni arhamuhuma farhamhuma, ya Allah saya cinta kepada keduanya maka cintailah keduanya. Radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Usama bin Zaid, beliau meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, di sini dikatakan Maula Rasulillah. Maula itu artinya apa? Maula itu hamba sahaya yang dibebaskan. Wa hibbihi ibni hibbihi, dan beliau ini adalah kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, bikasril ha. Hib itu menjadi al-fa'il, orang yang dicintai, atau al-maf'ul bermakna al-maf'ul. Al-hib artinya habib. Habib itu bisa al-hib, bukan al-hub ibnul hub. Kalau di dalam sastra Arab terkadang itu lebih baligh ketika memanggil seseorang antal hub, kamu adalah kekasih, kamu adalah cinta, bukan ngomong kekasih lagi, cinta itu adalah kamu. Misalnya melihat ada orang yang dia ini
Setiap hari ngomongnya Zaidun Amrun, Zaidun Amrun, setiap hari sama nahwu terus. Mada taf'al misalnya, misalnya ketemu sama seorang bilang jaa sahibi ila ribat Garud, jaa fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi. Ini ngomong begitu. sahibi fa'iluhu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratan dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih wa huwa mudhafun. Kemudian ya mudhafun ila harfu jarrin, kemudian ribat Garud majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu isim mufrad. Misalnya gitu. Ini orang nahwu terus kalau ngomong sama dia. Kalau ketemu dia bilang ja'an nahwu. Bukan ja'an nahwi, tapi ja'an nahwu. Itu lebih baligh. Artinya apa? Terkadang al-hub artinya bukan hanya sekedar cinta, tapi seseorang yang membawa cinta. Al-hib adalah orang yang dicintai. Al-hib ibn al-hib. Ini adalah gelar siapa? Usamah bin Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau ini meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini radhiyallahu anhuma, sering saya katakan bahwa kalau sahabat Nabi ketika dikatakan radhiya itu fi'il madhi. Kalau radhiya fi'il madhi bimakna al-amr. Seperti hafizahullah itu fi'il madhi tapi artinya amr. Hafizahullah, Allahumma hfadhu. Itu umumnya begitu. Akan tetapi radhiyallahu anhu artinya Allahumma rida anhu. Ya Allah, ridai dia. Namun untuk sahabat wallahu alam kita biasa artikan fi'il madhi di sini adalah bimakna al-madhi. Artinya memang madhi. Kenapa? Karena dalil firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an. Artinya memang sudah ada nas langsung dari Allah bahwa mereka betul-betul sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala arsalat bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad ihtudira fashhadna. Fa arsala yuqri'u as-salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma 'ata, kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Hadis ini menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki putri. Dikatakan putri Rasulullah di sini adalah Sayyidatuna Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya putri pertama namanya Zainab. Ada yang mengatakan Fatimah lebih tua, tapi banyak ulama sejarah yang mengatakan bahwa Zainab lebih tua daripada Fatimah. Zainab putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di Musannaf Ibn Abi Syaibah dikatakan bahwa yang cerita ini tentang putrinya Sayyidatuna Zainab atau putranya Sayyidatuna Zainab. Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Abul As bin Rabi'. Rasulullah punya putri-putri semuanya menikah. Yang pertama Zainab dengan Abul As ibn Rabi'. Kemudian Ummu Kulthum dan Ruqayyah menikah dengan Utbah dan Utaibah. Keduanya putra dari Abu Lahab. Kemudian cerai karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada Islam. Dan putri-putri Rasul Ummu Kulthum dan Ruqayyah, kedua-duanya ini masuk Islam. Sementara Utbah dan Utaibah baru pulang ke rumahnya. Abu Lahab bilang, Muhammad barusan ngajakin saya masuk ke agamanya. Sekarang kalian berdua adalah suami daripada kedua putri Muhammad. Karena Abu Lahab ini sayangnya sama Rasulullah luar biasa sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul. Bahkan dinikahkan putra-putranya. Namanya Utbah sama Utaibah. Yang satu takbir, yang satu tasghir. Utbah, Utaibah. Orang Arab begitu. Punya anak dua, Hasan, Husain. Utbah, Utaibah. Gitu. Kalau orang Malaysia, Upin dan Ipin. Tasghir dan takbir. Itu Utbah dan Utaibah. Dua anak, berarti Utaibah lebih kecil, Utbah lebih besar. Hasan, Husain, Hasan lebih besar, Husain lebih kecil. Ya. Jadi Utbah dan Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Berjumpa Abu Lahab tahu. Abu Lahab setelah itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak dia kepada agama Islam. Katanya apa? Wajhi alaikuma haramun hatta tufariqa ibnatai Muhammad. Wajah saya haram untuk kalian lihat sampai kalian berpisah dengan kedua putri Muhammad. Akhirnya kedua-duanya dipisah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah putri Nabi dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Yang satu mati, yang satu dimakan serigala. Utbah sama Utaibah mereka dimakan serigala ataupun singa. Apa singa? Harimau biasanya di hutan.
Ya, pokoknya binatang buas yang memakan siapa? Utbah, putra daripada Abu Lahab. Kemudian Ummu Kulthum dan Ruqayyah dinikahi oleh siapa? Sayyidina Uthman Dzun Nurain. Nah, Sayyidina Uthman yang menikahinya. Pertama dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, menikah lagi Sayyidina Uthman dengan apa? Sayyidatuna Ummu Kulthum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zawwiju Uthman. Law kanat 'indi thalithah la zawwajtuha Uthman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahkan putri kalian dengan Uthman. Kalau saja saya punya anak lagi nih selain Ummu Kulthum meninggal lagi, saya nikahkan pasti sama Uthman. Karena sesungguhnya saya tidak menikahkan dengan Uthman kecuali perintah dari Allah. Wallahu a'lam wa ahkam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana ikhtarafna wa annana ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani khillani wa kulli dhi mahabbah والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بكل سوء صلى وسلم ربي حبي وآله وصحبه عداد طش الصحبي والحمد للإله. Ada yang bertanya? Banyak yang bertanya? Ya, tafadhal. Pertanyaan, Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya, misal orang sakit yang sebatang kara mau sholat, mau wudu, nggak ada air, mau tayamum harus cari tanah yang suci, sedangkan dia nggak bisa keluar baunya. Tapi kalau misalkan tidak berubah dan juga airnya itu banyak, ada 217 liter, maka dihukumi suci dan mensucikan. Tapi kalau airnya dikit, mau dia berubah atau tidak, maka airnya dihukumi najis. Assalamualaikum Habib, ana mau bertanya, ibu mertua dan ayah mertua bila bersentuhan atau cium pipi menantu untuk menghormati batal wudu atau tidak? Terima kasih. Ibu mertua dan ayah mertua. Misalkan ada Tiana, misalkan dengan ayahnya gitu, ya, tidak masalah, ya, tidak masalah karena sudah menjadi mahram sebab akad tadi, sebab dia sudah akad. Bal qul lahum mahram ala ta'bid. Ala ta'bid. Iya, hatta idza. Dan juga mahramnya ini muabbad apa? Selama-lamanya. Jadi walaupun misalkan sudah meninggal, dia tetap tidak masalah, ya, mahram. Assalamualaikum Ustaz, kalau tali pinggang terbuat dari kulit yang kita tidak tahu itu kulit apa, gimana hukumnya? Kita bawa sholatnya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Yang jelas kalau kita tahu itu dari benda yang najis maka tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu nggak masalah. Bolehkah kita membaca sholawatan atau wirid tanpa menutup aurat? Misalkan sedang masak di dapur lalu membaca sholawat, ya, tetap harus menutup aurat karena itu bagian dari adab, ya, tetap harus kita ketika ingin membaca wirid dalam keadaan suci menutup aurat dan menghadap kiblat, itu adabnya. Jadi kalau misalkan di dapur bagaimana aja, jangan keras-keras, di dalam hati aja. Bil masak, di astagfirullah goyang-goyang, enggak. Yang tetap menutup aurat dan dalam hati aja. Kalau lagi di dapur, ya, atau udah kamar mandi, dalam hati tanpa diucapkan. Saya mau bertanya contoh kecil adanya cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fil akhir waqtin bi sahih hada. Mada yaqul? Contoh kecil adanya cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan, la yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhbarana. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وانهبرانا. Di antara tanda orang yang yaitu cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya.
kalau menceritakan tentang Rasulullah SAW ada sesuatu yang menarik sehingga seakan-akan dia itu merasakan hal yang berbeda dengan menceritakan hanya sekedar nama Muhammad SAW. Oh, Muhammad biasa saja, artinya nggak ada sesuatu yang spesial. Namun ketika seseorang itu katanya apa? Sebelum itu bagaimana syairnya? Wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhibb illa wa adha walihan nashwana. Wallahi, demi Allah, tidaklah disebutkan nama kekasih yaitu Rasulullah SAW di hadapan orang yang mencintainya kecuali dia akan merasakan sesuatu yang membuat dia bahagia. Dan di mana orang yang seperti itu sekarang? Di mana orang yang seperti Muhammad bin Al-Qasim? Di mana seperti orang seperti Az-Zuhri? Di mana orang seperti Al-Imam Malik bin Anas? Yang salah seorang di antara mereka ketika sedang membaca satu kajian, kemudian tiba-tiba katanya disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, baka, dia menangis. Wa ka'annani ma 'araftuhu wa la 'arafani. Yang tadinya ngobrol masalah seputar masalah fikih, masalah hukum, tapi kalau sudah nyambung ke cerita Rasul, sudah kajiannya selesai. Seakan-akan saya nggak kenal dia dan dia nggak kenal saya lagi udah. Artinya apa? Masalahnya sudah selesai. Artinya seseorang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang mencintai Rasulullah atau bukan, dia mau bertanya dari mana, apakah dia betul-betul sudah cinta sama Rasul, begitu aja. Hatinya itu ketika disebutkan nama Rasulullah sudah ada perbedaan atau tidak. Wallahu a'lam. Kenapa di ilmu nahwu banyak contohnya dengan nahwu Zaidun wa Amrun? Tanya wahai. Ulama nahwu terkadang mereka ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun ulama-ulama yang berpegang dengan manhaj Qur'ani dan manhaj An-Nabawi, mereka yuhibbul fa'la. Itu di antara hadis-hadis bahwa sebenarnya Rasulullah SAW yuhibbut tafa'ula. Rasulullah SAW paling senang sesuatu yang bagus-bagus. Contohnya nama orang. Datang seseorang bernama Suhail, Rasulullah mengatakan ja'a Suhail sahalallahu amrona. Datang orang yang namanya Suhail bahasa Arab artinya mudah, maka urusan kita pasti mudah. Datang misalnya Rasulullah SAW katakan la safara wala bumata wala tayrata wala adwa. Nggak ada yang namanya bulan Safar itu membawa musibah, malapetaka dan semisalnya, tidak ada. Kita harus senantiasa positif dalam memikirkan segala sesuatu. Jangan, wah ini telinga saya ini ada niang di sebelah kiri, ini kayaknya ada jin ini. Nggak ada. Tidak ada dalam agama Islam seperti itu. Kecuali kalau kanan nih misalnya, waduh ini berbunyi nih kanan nih, kayaknya bakalan dapat uang 1 miliar nih. Nah, boleh begitu. Boleh. Kalau misalnya segala sesuatu kamu terpenting kamu yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tasya'um itu tidak boleh. Nah, makanya ulama-ulama kita terkadang mencontohkan sesuatu dengan hal-hal yang baik. Zaidun itu mushtaq daripada zada yazidu. Zada yazidu artinya pertambahan sesuatu. Dan ketika Allah mensifatkan ilmu dalam Al-Qur'an, Allah katakan wa qul rabbi zidni ilma. Maka ulama wallahu alam ketika mereka menyebutkan satu contoh, mereka berharap dari contoh tersebut mereka bertambah ilmu, maka yang dicontohkan adalah Zaidun. Maka yang dicontohkan adalah Zaidun karena pengambilan Zaid itu dari zada yazidu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu pengetahuan di dalam bahasa Arab, karena ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu yang paling terpenting untuk memahami Al-Qur'an. Kata Syekh Al-Amriti, beliau katakan apa? Wa nahwu awla awalan an yu'lama idzal kalamu dunahu lan yufhama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalan mutaba'atan wa dhahiran